Pagi, Shalom, salam damai sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan sebab kita ada kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita bersama-sama di dalam pengakuan iman dan doa pembukaan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Dia naik ke sorga, duduk pula di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami di surga, terpuji, termulia Engkau Bapa. Karena Engkaulah Tuhan kami yang selalu menyertai kami, yang tidak membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu terhadap kami Tuhan. Bapa yang di surga, hari ini kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, dan juga belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa yang di surga, sebelum kami memulakan acara ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami datang pada Engkau, bagi kami yang melayani pada pagi hari ini Bapa, kami datang pada Engkau Tuhan, kami mohon urapan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara, bekerja di dalam hati kami masing-masing Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi sidang jemaat di Tuhan, supaya lewat acara ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami Tuhan diberkati, dikuatkan iman kami Tuhan, dan disegarkan rohani kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa di surga, kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Bapa, dalam nama Yesus kami tolak, kami hancurkan semua Tuhan. Dan kami hanya mohon, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berkarya di tempat ini pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingatkan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mohon Tuhan supaya Engkau melawati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau melayani juga mereka Bapa. Kami juga mengingatkan saudara-saudari jemaat kami Tuhan, yang di dalam kelemahan tubuh badan, oleh sakit penyakit Bapa. Kami mohon Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau lawati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan apapun penyakit mereka Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mengingatkan saudara-saudara kami yang bersedih, berduka cita Bapa, oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi Bapa. Bapa yang di surga, kami mohon saat ini Bapa, berikanlah mereka kekuatan iman, penghiburan, dan ketabahan untuk menghadapi apapun ketentuan daripada Engkau Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mengingatkan saudara-saudara jemaat kami Tuhan, yang menghadapi apapun masalah Bapa, masalah pergumulan. Dalam masalah pergumulan dalam keluarga, di dalam ekonomi, atau apapun masalah pergumulan mereka Tuhan. Bapa yang di surga, hari ini Bapa kami mohon supaya Engkau juga memberikan kami kelepasan daripada apapun masalah yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, anak kami bersyukur dan mohon semua ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Nah, semua yang percaya katakan amin. Untuk masa ini kita serahkan kepada tim pujian penyembahan untuk meneruskan acara ibadah kita. Sekian, terima kasih.
Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang sedang menonton ibadah online di SIB Donggongon. Dan selamat pagi juga kepada semua jemaat SIB Donggongon. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada pagi ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Kau ginawaku, kumaari ya Tuhan, ngawi ko siyananu kumaadahay, soroku kasari, royohon ku'y ngaranu, sontok sang ginawaku, iyanoi olidang patahakonku, iti ko posionku. Yesus noralando katapatan, Yesus noralando ko posion, Yesus no gampamasing ngawi tulutoy sanan, iti sang pemoguna. Royo-royohan ku'y ngaranu Tuhan, soro-sorohan ku'y kusyananu, tungak no Yesus mantadik kapatayon hinamasi kodahan. Haleluya. Yesus no gampamasi, Yesus no Tuhan. Oh haleluya. Onsi ko ginawaku, kumaadi ya Tuhan, ngawi ko siyananu kumaadahay, soroku kasari, royohon ku'y ngaranu, sontok swang ginawaku, iyanoi olidang patahakonku, iti ko posionku. Yesus noralando katapatan, Yesus noralando ko posion, Yesus no gampamasing ngawi tulong pensanan, iti sang pemoguna. Royo-royohan ku'y ngaranu Tuhan, soro-sorohan ku'y kasyanganmu, nagtutungag no Yesus mantalik kapatayon, minamasi kodahan. Yesus noralando katapatan, Yesus noralando ko posion, Yesus no gampamasing ngawi tulong pensanan, iti sang pemoguna. Royo-royohan ku'y ngaranu Tuhan, soro-sorohan ku'y kasyanganmu, nagtutungag no Yesus mantadik kapatayon, minamasi kodahan. Nagtutungag no Yesus mantadik kapatayon, minamasi kodahan. Haleluya. Konsikahan kumadiay Tuhan. Haleluya. Kita terus naikkan pujian bagi Tuhan kita. Nyala Raja, nyala Tuhan. Rajamu
Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Dialah Raja, Dia yang layak diagungkan. Dialah Tuhan kita Yesus. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya. Dialah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Mari kita terus naikkan pujian bagi Tuhan kita. Hanya Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
detik-detikku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, Kaulah juru selamatku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yesus, namamu indah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, hormat pujian bagi Tuhanku Yesus. Haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Masa dan tempat saya serahkan kepada hamba Tuhan yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Pendeta Thomas, dipersilakan. Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada masa ini, baik yang berada di rumah masing-masing, yang berada di kampung, kita bersama-sama beribadah dalam talian online pagi ini. Dengan cara ini saja dapat kita bersama-sama, yaitu menyembah dan mendengar suara Tuhan. Saya bagi pihak yaitu kepimpinan gereja SIB Dongongon berharap kepada kita semua, yaitu bersama-sama mendoakan, yaitu memohon balas kasihan, yaitu daripada Tuhan Yesus, supaya yaitu melenyapkan dan menghapuskan rangkaian COVID-19 dari dunia dan negara negeri kita. Saya juga berharap supaya semua jemaat yaitu mematuhi yaitu perintah kawalan pergerakan bersyarat yang diarahkan oleh negara kita. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita
yaitu di dalam pembacaan, yaitu dalam 1 Korintus pasal 15. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya saya akan membahaskan, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membaca ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan, yaitu kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan membawa yaitu kepada kita, yaitu tema, yaitu firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Tanpa ketaatan, Injil tidak menyelamatkan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi yang juga orang Yunani. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan, Injil itu bukanlah perkataan manusia ataupun pemikiran manusia, tetapi merupakan yaitu firman Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, banyak orang Kristen yang salah mengerti yaitu tentang ayat ini. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengar berita Injil ataupun khotbah firman Tuhan, mereka pasti akan selamat. Saudara, perhatikan ayat ini. Injil tidak dapat menyelamatkan hidup seseorang bila orang tersebut tidak berpegang teguh yaitu kepada Injil dan tidak percaya. Saudara yang saya maksudkan, berpegang teguh pada Injil artinya seluruh pola hidup kita yaitu dilandaskan yaitu pada Injil, atau pola hidup kita selaras dengan kebenaran Injil. Bila-bila saja dan dimanapun kita berada, perkataan dan perbuatan kita sentiasa sesuai yaitu dengan firman Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan, melakukan firman Tuhan, yaitu berpegang teguh yaitu pada Injil. Berarti kita menerima firman itu bukan sebagai perkataan manusia, melainkan berasal daripada Tuhan Yesus sendiri, seperti yang disampaikan yaitu oleh Rasul Paulus yaitu di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya yaitu mengucap syukur juga yaitu kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dengan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga yaitu di dalam kamu yang percaya. Nah, jika benar kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita akan percaya yaitu sungguh-sungguh bahwa semua yang dikatakan dan dituliskan di dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, isi hati Tuhan Yesus sendiri. Karena itulah kita mentaatinya. Saudara,
Karena kita menyadari bahwa Injil adalah firman Tuhan Yesus, maka dengan itu kita pun akan berkomitmen, yaitu untuk menyediakan banyak waktu dan masa untuk membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti yang Izra lakukan. Nah, di dalam Izra 7 ayat yang ke-10 berkata, sebab Izra telah bertekad, yaitu untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengerjakan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Di dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai, yaitu dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, tujuan Tuhan yaitu menasihat Yosua adalah untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Injil ini menyelamatkan orang yang percaya, karena Injil memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran dan percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, tanpa ketaatan kita melakukan. Saya ulangi lagi, saudara. Saudara, tanpa ketaatan kita melakukan firman Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak mungkin kita mengalami yaitu penggenapan, yaitu janji-janji yang Tuhan nyatakan yaitu kepada kita. Ada amin, saudara? Sampai di sini saja firman yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua supaya kita dapat yaitu mempraktikkan yaitu kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita, seperti mana yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari saya minta yaitu pastor untuk menutup yaitu doa kita pada pagi hari ini. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Penatua Thomas sebentar tadi. Dan saya ajak kita berdoa untuk menyambut berkat bagi firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama, dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur, berdoa, menyambut firman Tuhan sebentar tadi. Kami mendengar, kami belajar, begitu indah sekali Injil yang diberitakan di tengah-tengah umat yang percaya. Bapa Surgawi, saya berdoa bagi penetua yang sudah menyampaikan firman, berkati dia, berkati keluarga dia, berkati pelajaran dia, supaya dia terus-menerus dipakai Tuhan di mana sahaja berada. Jemaat Tuhan yang sudah mendengar, yang menerima firman, diberkatilah, diberi tunjuk ajar dan kepahaman. Semoga firman Tuhan ini terus-menerus manfaat dan menjadi satu berkat di dalam keluarga masing-masing.
jemaat Tuhan pulanglah dengan membawa berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.